kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Tetapi karena terjadi kerusakan pesawat yang pemulangan ratusan jemaah haji Sulawesi Tengah tertunda hingga puluhan jam. 2 pelaku jamret di Kota Palu babak belur setelah diamuk massa. Banjir melanda 3 kecamatan di Kabupaten Morowali Utara dan melumpuhkan jalur Trans Sulawesi. Hujan deras yang mengguyur wilayah Morowali Utara sejak Senin hingga Selasa mengakibatkan banjir dan merendam permukiman warga. Sejumlah desa di 3 kecamatan yakni Lembo, Petasia Timur, dan Soyo Jaya terendam banjir. Banjir tidak hanya merendam ratusan rumah, tapi juga menggenangi jalan Trans Sulawesi. Banjir disebabkan meluapnya air sungai yang membelah wilayah tersebut. 3 sungai yang meluap yakni Sungai Tambalako, Sungai Puau, dan Sungai Pontangoa. Air merendam rumah warga dan jalan raya hingga ketinggian hampir 1 meter. Warga yang ingin melintas sempat terpaksa menunggu air surut. Sementara lainnya memberanikan diri untuk menerobos arus sungai yang memotong jalan tersebut dengan berhati-hati. Aparat kepolisian dan TNI setempat turun tangan membantu proses penyeberangan. Situasi arus lalu lintas terkini pada lokasi banjir bertempat di Desa Porompedi, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara untuk saat ini terpantau padat namun lancar. Dari arah Kota Buku menuju arah Kota Palu terpantau dalam keadaan padat dan lancar. Begitupun sebaliknya. Banjir tersebut menyebabkan ratusan rumah warga di 3 kecamatan terdampak. Tak ada korban jiwa dalam kejadian banjir tersebut. Namun, warga diimbau tetap waspada dan mengantisipasi adanya banjir susulan. Syahrul Cahya melaporkan dari Morowali Utara. Suku Dampelas sebagai salah satu suku yang mendiami Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, dikenal memiliki banyak tradisi dan adat istiadat yang unik. Salah satu tradisi yang masih terjaga secara turun-temurun adalah menembel, sebuah tradisi ritual pengobatan tradisional. Tradisi menembel dilaksanakan oleh suku Dampelas hanya di waktu tertentu dan harus melalui kesepakatan para tokoh adat. Tradisi ini berlangsung selama sehari semalam, kali ini digelar di Desa Sioyong. Tujuannya adalah untuk menyembuhkan penyakit tertentu yang tidak bisa disembuhkan secara medis. Prosesi tradisi ini diawali dengan mencerek, yakni pengambilan darah manusia yang masih satu garis keturunan dengan seseorang yang akan disembuhkan. Darah yang diambil tersebut disimbolkan sebagai persembahan kepada leluhur suku Dampelas. Muhammad Nasir, ketua adat suku Dampelas, menuturkan jika tradisi menembel ini sudah berlangsung ratusan tahun dan turun-temurun dari zaman kerajaan Dampelas. Tradisi ritual ini dipercaya bisa menyembuhkan penyakit yang diderita oleh seseorang. Tradisi ini menembel dengan menceret. Namanya ini pengobatan ini tabao. Tabao sebagai manusia itu tabao itu sebagai pengobatan yang mencari yang sakit. Orang sakit mencari pengobatan supaya dia sembuh untuk penyembuhan ini. Penyembuhan orang sakit. Sementara itu, Kepala Desa Sioyong, Arwin Zainuddin, menilai tradisi menembel ini merupakan tradisi suku Dampelas yang unik dan patut untuk dilestarikan. Pelestarian tradisi ini dinilai penting, sekaligus memperkenalkan suku asli yang mendiami Sulawesi Tengah. Menembel. Jadi setelah dilaksanakan ritual ini, maka seluruh keluarga yang ingin diritualkan sebagai yang ingin mencari daripada budaya yang sudah menjadi tradisi kami, khususnya suku Dampelas yang ada di
Kecamatan Dampelas pada umumnya dan Desa Sioyong pada khususnya yang melaksanakan pada hari ini. Dan tradisi ini kami lestarikan untuk bisa dikenal ya, di di Nusantara maupun di pelosok dunia, bahwa Dampelas itu adalah merupakan salah satu bagian suku yang mendiami Sulawesi Tengah yang berada di Kecamatan Dampelas dan di Desa Sioyong, dan mempunyai budaya adat yang namanya Babai Tabao atau Manembel. Tradisi ritual pengobatan ini berlangsung sejak Senin malam hingga Selasa pagi. Warga yang menyaksikan prosesi ritual ini tidak hanya dari Desa Sioyong, tapi juga warga desa lainnya yang dihuni suku Dampelas. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Selain wisata Arung Jeram, Desa Oloboju, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, juga dikenal memiliki objek wisata penangkaran buaya. Lokasi ini ramai dikunjungi wisatawan, baik dari Kabupaten Sigi maupun Kota Palu di saat hari libur. Untuk masuk ke lokasi wisata penangkaran buaya, setiap pengunjung dikenakan biaya Rp10.000. Di lokasi penangkaran buaya yang juga dikenal kawasan bina lingkungan ini, terdapat 2 ekor buaya besar berukuran 3 meter. Buaya muara ini termasuk jenis satwa yang dilindungi dan banyak ditemukan di Sigi, Palu, dan Donggala. Modi Alfansus, penjaga lokasi wisata tersebut, mengatakan 2 ekor buaya tersebut dipelihara sejak kecil dan sekarang sudah berusia 8 tahun. Kedua reptil raksasa ini ditangkap di sungai saat masih kecil, kemudian dipelihara di lokasi penangkaran. Kalau untuk buaya itu sejak kapan itu ada di sini? Itu dari kecil itu sudah 7 bulan lebih. Selain di Desa Oloboju, lokasi penangkaran buaya juga terdapat di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi. Di lokasi binaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah ini terdapat 7 ekor buaya berukuran besar. Julianus K. melaporkan dari Sigi. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Angel Resma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.